Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhal hudurul kiram? Alhamdulillah, baik Mas. Khair. Alhamdulillah. Natamanna lakum sihha wal afiyah. As'adallahu awqatakum wa hayatakum jami'an. Fi bidayati liqa'ina hayya nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'am wa huwa alladhi an'ama alaina ni'aman kathiratan. أنعم علينا الصحة والفراغ وأنعم علينا القوة والإدراك وأنعم علينا الإرادة القوية لتعلم اللغة العربية. وبعد الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى لا ننسى دائما نحن نصلي ونسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه من الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الحضور الكرام، في هذه الفرصة الثمينة في هذه المناسبة القيمة نحن سنواصل درسنا بعد أن تعلمنا في لقائنا الماضي في الأسبوع الماضي. تعلمنا نموذجا جديدة، تعلمنا نمطا جديدا من الأنماط اللغوية في اللغة العربية. Ibu-ibu, Bapak sekalian, pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah berkenalan dengan satu lagi pola baru dalam bahasa Arab. Ya, ini pola yang kita sebut ya berbeda dari kebanyakan pola ya. Kalau dari pelajaran pertama sampai pelajaran kita yang ketujuh ya, pelajaran ketujuh itu kita masih memahami pola standar, yaitu mengikuti urutan standar dalam bahasa Arab. Yang standar yang mana? Mubtada, kemudian diikuti oleh khobar. Pada pertemuan yang lalu, insya Allah ibu-ibu, Bapak sekalian masih ingat, ternyata pola standar tersebut bisa dikembangkan dengan cara membalikkan posisinya. Yang depan menjadi belakang, yang belakang menjadi depan. Tentu perubahan posisi tersebut bukan hanya soal bergesernya peletakan ungkapan, namun ada ide, ada gagasan yang ingin disampaikan dengan menggunakan pola tersebut. Misalkan saja dalam bahasa Indonesia kita, misalkan ibu-ibu, Bapak sekalian, tentu akan ada berbeda pemahaman yang dimiliki oleh seseorang ketika bertanya misalnya Pak Aktif sedang di mana gitu ya, berbeda Hmm. ketika ada orang bertanya yang di ruangan sebelah siapa ya gitu, walaupun itu merujuk kepada Pak Aktif juga gitu ya. Namun ada beda pemahaman yang dimiliki seseorang ketika bertanya dengan model pertanyaan pertama dan dengan model pertanyaan yang kedua. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa, misalnya kalau kita mengatakan bahwa misalnya apa, gula ada di mana gitu, atau kemudian pertanyaan yang ada dalam toples itu apa ya, tentu akan ada berbeda pemahaman yang dimiliki oleh seseorang ya, modal ketika seseorang bertanya dengan menggunakan model yang pertama dan ketika menggunakan model yang kedua. Implikasinya nanti tentu yang ingin diketahui dalam setiap jenis pertanyaan itu tentu direspon dengan jawaban yang sesuai. Itu kira-kira ide gagasan yang kita sudah kenali dalam pola baru pada pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-8 ini ibu-ibu Bapak sekalian nanti akan berkaitan erat dengan pelajaran yang ke-9. Ya, pelajaran 8 berkaitan erat dengan pelajaran ke-9. Karena itu, mari kita optimalkan setiap pelajaran untuk meraih kompetensi yang maksimal. Baik, ayuhas sayyid wa sayyidat al-aizza, azakumullah jami'an wa rahimakumullah jami'an. Ightinaman lil waqt wa talaban li mardatillahi subhanahu wa ta'ala, ad'ukum
bi an naftatih darsana fi hadil fursah bil basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an Nah, warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca teks pokok. Qara'na an-nusus al-asasiyah, qara'na al-amtilah al-asasiyah, qara'na al-amtilah an-namudajiyah, qara'na al-amtilah al-mu'tamadah 'alaiha an-namatu al-jadidu min ad-dars. Wa qara'na aidan khamsa jumalin aradiyah tadriban wa tadribatan lana. Kita sudah sampai pada nomor yang kelima dari drill yang kelima. ada, ya, drill yang ada pada pelajaran yang ke-8. Sekarang kita akan lanjutkan, ibu-ibu, Bapak sekalian, setelah kita mempelajari teks pokok ya, yang berisi pola baru, di mana ada posisi kata dan ungkapan yang bertukar. Nomor 1 sampai nomor 5 juga sudah kita latihkan. Kita akan lanjutkan sekarang dengan nomor yang ke-6. Seperti biasa, ibu-ibu, Bapak sekalian, karena ini adalah rangkaian yang rangkaian yang tak terputus, terpisah dengan materi yang sebelumnya, kami merasa ibu-ibu, Bapak sekalian bisa langsung berlatih membaca nomor 6. Namun untuk kebersamaan kita, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ibu-ibu Bapak sekalian, apa yang bisa kita baca pada nomor ke-6 dari tadribat kita? Kita mulai. A fil Apil kulbi dawa. dawaun. Apil dawa. La La. fil kudi Fil maun. maun. A fil kudi Apil dawaun. dawa. La Dawaun. fil kudi Apil kulbi labanun. labanun. A fil kudi dawaun. Dawa. La fil kudi Kulbi qahwatun. watun. A Apil fil kulbi kudi dawaun. dawaun. La. La Kulbi fil kudi syayun. syayun. A Syayun. fil kudi Abil kulbi dawaun. dawaun. La La. Kulbi syarabun. fil kudi syarabun. Oke, baik. Ada ungkapan yang kita perlu bahas, ibu-ibu sekalian, dari contoh ya, dari contoh yang ke-6. A fil kudi dawaun, la fil kudi maun. A fil kudi dawaun, la fil kudi laban. A fil kudi dawaun, la fil kudi qahwatun. A fil kudi dawaun, la fil kudi syayun. La a fil kudi dawaun, la fil kudi syarabun. Baik. Dari kata-kata yang digunakan ya, dari kata-kata yang digunakan pada latihan ini, ibu-ibu, eh, Bapak sekalian, apa ada kata yang terlupa maknanya? Apa teringat semua ya? Itu dari minum ya, minum. Apa yang ada di dalam cangkir? Apa yang ada di dalam cangkir? Bu Yaya, masih ingat pertanyaan dalam bahasa Arab yang jawabannya la atau na'am? Hal api, hal Masih ingat, Bu? Pertanyaan dalam bahasa Arab yang jawabannya na'am atau la? Ibu-ibu, yang lain? Apa yang lain? Masih ingat? hal Hal ya, ada, kita punya pertanyaan sebelumnya adalah hal.
kata ini A yang ada di awal kalimat Hal. nomor 6 ini Hal. serupa maknanya dengan hal. Apakah? Ya, Hal. ya. Hal. Jadi hal itu maknanya serupa dengan gitu ya. Serupa dengan A gitu. Hal. Nah, Hal. jadi dia berbeda dengan madza. Ya, Bu Yaya dan ibu-ibu yang lain, dia berbeda Ya, dengan madza dengan gitu. apakah dicangkir apakah dicangkir di dalam cangkir obat eh Ada yang lain ibu-ibu mungkin? di dalam cangkir Banyak Pak Guru. Gimana Bu? Dawaun. Hah? Dawa. Dawa. Ya. obat Hmm. dawa Dawa obat itu untuk marid. Dawa itu untuk lil marid. obat Bilmarit. Maridun. Maridun. Maridun itu lawan dari apa? Sihhatun. Al-maradu as-sihhatu. Kaifa haluka? Ana bi khair. Ana sahihun. Ana Sofi. Ibu Sofi Maridun. Ana maridun. Marido. As-sayyidah Sri Lastari maridah. Hiya fi al-mustashfa. Al-Mustasfi. Hiya tashrabu ad-dawa. Iya. Hiya maridatun. Hiya tashrabu ad-dawa. Dawa. minum jadi itu Afi apakah gitu ya apakah di dalam cangkir ada obat begitu Pak Guru ya artinya Cangkir obat. Hah? ada obat itu apakah di dalam cangkir ada obat apakah di dalam cangkir Apakah di dalam cangkir obat? apakah di dalam cangkir obat Mm-mm. la fil kubi maun tidak di dalam cangkir ada air Air putih. Air putih, susu, Apa? kopi. Sarobun apa sarobun? Minum ya? walaupun minum Sarobun. Wine. Syarab itu sudah ditiru oleh bahasa Indonesia jadinya sirup. Oh, Ya. Oh, kita pikir minum. Iya, namanya juga jangan berpikirlah seperti itu. yang dengannya Namanya ditiru. Tiru itu nggak sama. Namanya ditiru. Tiru itu nggak sama. Gitu. Jadi jangan mengatakan syarab itu artinya sirup. Saya katakan ditiru. Oh, Gitu. Ditiru itu nggak sama gitu. suaranya Gitu. Yasroba, saroba, bukan gitu ya? syaroba minuman kan Ya, jadi narkoba minuman. Yasroba. tuh seperti kita bilang apa? Seperti kita bilang apa? Ini ya. Itu ya. Laban, kohwah, syayun itu adalah nama-nama syarob gitu. nama-nama minuman Oh, jadi dia minuman itu, Pak Guru. Tapi kalau di terjemahan yang lain kok dia anggur ya Pak? Wine. Tergantung konteks ya. Kalau namanya itu kan konteks ya. Tergantung dalam konteks. Tergantung dalam konteks itu ya. Konteks kalimatnya gitu. Maksudnya itu. Dengan 3 huruf dasar kan bisa bermakna demikian. Gitu. Tadi Syaun apa? Syaun, Wendri? Sayun. Kalau Ma'a air putih. Aqua. saun teh bukan teh sahi teh Tai. Sayun. Sayun. air teh Jangan air teh. Gitu aja. Itu bisa dibaca sayun ya Pak Guru, bukan walaupun Iya. Pak Guru ini ada titiknya nggak aslinya Pak Guru? Cocoknya ada titik karena kalau tidak ada titiknya dia tidak Tahun. bisa dibaca gitu. Berarti kelupaan nulis dia.
Ini untuk apa? Tulisan Arab edisi edisi lama memang kurang begitu diperhatikan ya soal titik ya. Kurang diperhatikan soal titik. Berarti Bu Edri kalau suka kurang titik wajar ya Pak Guru ya. Bukannya karena si Cetakan orang, lama. orang penulisnya aja juga lupa. Seperti yang kemarin kita bahas juga kan, antara Madin dan Al-Madi kan kita bilang apa? Jangankan kita yang masih belajar jadi murid, yang udah jadi guru aja kan tidak Lupa. sampai ke situ perhatiannya gitu. Hmm. Begitu juga ini penggunaan. Yang banyak dilalaikan atau banyak kurang mendapat perhatian itu adalah yang pertama ini ya titik ya antara alif bengkok atau iya. Kemudian yang kedua itu antara alif dengan hamzah gitu. Oh, nggak ada hamzahnya gitu ya. Ya kan? Kotok sama hamzah wasol. Iya itu banyak Ini kan banyak. kayak bacanya Sya'yun ya. Sya'yun. Jangan ada a-nya, jangan ada a-nya, Bu. Ya, Jangan ada a-nya. Yun. Sya'un. Sayur. Panjang Sya'yun. Syai. Sya'yun. Saya. Saya. Berarti Sayun itu gitu. ya mestinya ada titiknya ya. Iya, Iya, betul. betul. Ya ini tadi dibahas Bu Edri, makanya wajar orang yang nulis aja suka lupa. Sya'yun. Pipiku jadi Bu Yuni. Sya'yun. Oke, sudah? Sya'yun. Lagi? Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Nah, kalau udah nomor 7 ini boleh secara bergantian ya, sendiri-sendiri untuk mengembangkan kemampuan membacanya. Dipersilakan, yang paling akhir bergabung silakan. Ada yang merasa paling akhir bergabung hari ini? Bu Sri apa Bu Dian? Iya, saya enggak apa, bukan terakhir saya. Budian, Budian. Budian Iya. terakhir. Ya, silakan Baik. Bu Dian mendapat penghormatan supaya yang lain jadi lega nanti. Yang terakhir datang ke masjid nanti pulangnya di luar. Sebab kalau enggak begitu yang di dalam enggak bisa keluar. Takut ngelangkahin yang di depan pintu. Mada waro al makhatoti. Mada waro al makhatoti. Waro al mukhatotu nahrun. Mada waro al mahatoti waro ul mahatotu syari'un. Mada waro al mahatoti waro al mahatoti mazro'atun. Mada waro al mahatoti waro al mahatoti haklun. Mada waro al mahatoti waro al mahatoti waro al mahatotu sukun. Oke, baik. Oke, baik. Kita lirik dari sisi makna ya, Ibu-ibu. Ya. Ya, ada yang terlupa maknanya, nanti bisa berbagi dengan yang ingat ya. Apa di belakang stasiun? Aman? Apa yang Tidak ada yang ini, yang terlupa, tidak ada. Haklun. Hakal itu seperti mazro'ah ya. Hakal itu mazro'ah. Oh. Ya, hakal itu seperti mazro'ah. Mazro'ah sama ya.
Seperti, sawah. enggak. Saya mengatakan seperti ya, mohon diperhatikan ya. Hmm. Mazro'ah itu seperti, haklun itu seperti mazro'ah. Nah, hanya saja gitu ya, hanya saja gitu ya. Kalau mazro'ah itu sudah itu ya biasa diairi gitu ya, Pertanian. biasa Untuk diairi. pertanian. Kalau haklun itu biasanya tidak dialiri oleh air gitu. Tanah lapang aja ya. Kebun. Kebun bisa kebun Pak Guru. Kebun atau tanah lapang. Seperti mazro'ah ya, seperti mazro'ah ya. Mazro'a Seperti ya. ladang. Ladang. Eh, kok Sawah. Boleh. mazro'ah ladang gimana ceritanya? Nah, Mazro'ah. Banyak Mazro'ah. ladang pertanian. pertanian. Sawah. Sawah. Oh sawah ya. Kan tadi diairi kan katanya Pak Guru. Diairi kan berarti sawah. Sawah. Itu karakter dari mazro'ah. Kalau hakal biasanya gitu ya, kita biasanya menanam jagung gitu, menanam Di Ladang. Ladang Kebun. 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 seperti apa tuh, jagung, kacang gitu ya. Apalagi Melon. Melon. ya melon gitu ya. Ubi. Kalau mazro'ah di kita itu biasanya untuk apa? Aruz ya, untuk Pertanian. aruz. Beras. Tadi. Sawah berarti ya. Dan tapi sama-sama ya, mazro'ah dan hakal itu adalah garapan ya, garapan dari al-fallah. Al-fallah ya, mazro'ah dan al-hakal itu garapan dari al-fallah. Tanah garapan ya. Tanah garapan. failnya. Failnya falah. Kalau Al-fallah gitu. sukun apa Pak Guru sukun? Suki. Asar. Asar ya. Suki tiap hari ke Meister sama Tanah Abang juga. Bisa ya itu ya. Sukun. Yang paling sering ke suk, lupa suk gitu ya. Iya. Tak pikir sukun Pak. Kemarin Itu makan sukun jadi. gorengan Kemarin sukun. makan sukun di tempat Bu itu Bu. Bu Yaya. Wow, lezat sekali tuh. Oke. Nah, sekarang silakan diulang ya, Bu Dian, dengan memantapkan bacaan. Tadi ada yang masih geol-geol bacaannya gitu ya. Sekarang dimantapkan ya. Mada waro al mahototi. Waro al mahatoti. Nah, mahatotu. Nah, run. Diulang, Bu Dian ya. Ini masih ada geol-geol lagi ini. Mungkin Geol-geol. agak angin agak kenceng ya. Mada waro al mahatoti. Waro al mahatot. Waro al mahatoti. Nah, run. Mada waro al mahatoti. Waro al mahatoti. Saroun. Iya. Syariun. Nah, itu. Syariun. Coba itu apa ya ininya apa yang terlintas Bu Dian sehingga jadi syaroun itu apa yang terlintas? Salah Pak. Saya soalnya kan ini fa'il ya dari naik fathah terus ke bawah mesti Ya, terus syariun. tertarik untuk naik terus gitu mah ceritanya Ting. Mungkin ini godaan jadi itu ya, godaan jadi pejabat tinggi sering wah kayaknya bisa dilanjutin lagi nih udah di atas. Ini kan isim fa'il dari A terus kemudian bunyinya I jadi syariun. Iya itu tuh kan ibu udah paham gitu maksud saya kok masih tergoda bilang syaroun gitu loh maksud saya. Kepleset Pak Guru. Oh iya. Orang biasanya kalau kepleset itu jatuhnya ke bawah, kalau Budian unik, jatuhnya ke atas keplesetnya. Makanya kan nggak jadi, mau kepleset nggak jadi. Ya, silakan dilanjutkan. Maza waro al mahatoti waro al mahatoti mazroun. Coba diperhatikan lagi, Ibu. Ya, Diperhatikan lagi. Mazro'un. Lagi.
Madza waro al mahatoti mazro'atun. Iya, oke, bagus. Madza waro al mahatoti haklun. Madza waro al mahatoti sukun. Iya, oke, bagus ya. Secara umum ini tapi memang beda ya ini ya. Ini adalah apa ya? Ini nih antara yang berjuang ya, dari hasil perjuangan gitu ya, dengan dari hasil bawaan. Ya, kalau dari hasil bawaan dengan hasil perjuangan. Oke, berikutnya nomor 8 silakan berikutnya yang hadir sebelum Bu Dian dan setelah yang lain-lain dipersilakan. Nanti yang paling terakhir itu Bu Yayah nanti. Paling terakhir itu Bu Yayah. Nah, sebelum Bu Yayah, Pak Akif, sebelum Pak Akif, nanti Bu Endri, sebelum Bu Endri nanti Bu Tri gitu. Ini dulu nih. Bu Yuni. Oh ini. Yuni, Bu Yuni. Bu Yuni nggak ada. Bu Yuni lagi lupa kalau namanya Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa sih, Pak? 7 ya? 8. Hah? Kan? 8. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Man fil masjidi madrosun. Risun. Hah? Muda Ya biarin Risun. aja, nggak usah direcokin, nggak usah. Nanti malah tambah keder dia. Biarin aja. Biarin Ya. aja. Biarin aja. Oke, ntar saya tuh Pak Guru aja tahu tuh saya. Tambah Biarin aja. grogi. Biarin aja dulu. Nanti kalau udah waktunya dia tenang, baru kita gelitikin dia. Geli dalam. Silakan Bu fil Yuni. Man fil masjidi mudarisun. Kan tadi dapat dari Bu Endri. Man fil masjidi imamun. Man fil masjidi muazzinun. Man fil masjidi khotibun. Man fil masjidi muhandisun. Oke, baik ya. Kita sudah dengarkan ya Bu Yuni yang tidak punya pendirian kuat sehingga digoyang dikit sudah langsung ikut gitu ya. Dan ini untuk kepentingan praktis oke sih gitu ya. Untuk kepentingan praktis itu cocok jadi politikus gitu ya. Kemarin dukung A begitu digoyang, yang akan jadi pemenang B, dia ikut ke B nanti gitu. Tapi dari segi idealisme itu agak berat ya, karena ikut ke sana kemarinya bukan karena ilmu, tapi karena ada itu ya, ada keuntungan yang ingin didapat. Silakan dari segi makna gitu ya, dari segi makna. Coba apakah ada ungkapan yang belum terpahami gitu? Agak ragu di muhandis, Pak Guru. Muhandis teh Muhandis itu presiden pertama kita itu muhandis. insinyur. Insinyur, Pak Guru. Jadi kalau dalam bahasa Arab akan disebut dengan Muhandis Soekarno. Yang kemarin juga kan, yang kemarin juga yang di Solo juga itu ada pernah sempat Muhandis Jokowi gitu, tapi kadang juga gitu ya, kadang juga bukan begitu gitu karena ijazahnya yang masih diragukan. Ya, Tapi yang benar itu ya yang Habibie dong, Pak. gitu.
yang sejati ya. Itu Soekarno ada sama Habibie gitu. ada Habibie juga itu muhandis ya, muhandis, muhandis. Yang lain, jadi nanti ingat itu ya, Bu Yun ya, Lain. itu mudah-mudahan ya, itu muhandis Soekarno, muhandis Habibie gitu ya, sebagai Ya, Pak Guru. pengingat gitu. Insinyur. Ya. Sudah? Sudah. Nah, tadi waktu Ibu baca pertama kali itu maknanya apa itu? Madrosun tadi itu apa maknanya? Madrasah. Hah? Kalau madrasah apa artinya? Sekolah. Kalau madrasun Mudarisun yang keduanya tuh setelah dikasih tahu Bu Hendri. enggak. Tadi kan Ibu bacanya pertama itu madrasun. Apa yang Ibu pikirkan waktu bacanya madrasun? Oh, karena berpikir dia nggak pakai alif lam, jadi dibacanya tanwin. Apa maknanya madrasun yang Ibu pikirkan waktu bacanya madrasun tadi? Sekolah. Jadi gimana Madrasah. maksudnya? Fil masjidi madrasun itu apa maksudnya? Nggak memperhatikan konteks, Pak Guru. Itu yang saya maksud gitu ya. Itu yang saya maksud tuh. Asal baca aja. Nggak ada pendirian gitu dan Pak Guru sampai nyambungnya jauh banget sampai ke politik, nggak gitu-gitu amat, kelas. itu contoh ya, contoh gitu. Dan itu. Oke. Ya, silakan. Kalau berikutnya sudah dari segi makna oke, mantapkan bacaannya ya. Yang paling terpenting tetap ya standar umum. Pertama, makhraj jangan sampai ketukar ya. Kemudian yang kedua gitu ya, panjang pendek jangan dibuat-buat ya. Jangan dibuat-buat gitu. Jadi pakai prinsip gitu. Itu prinsip jangan apa namanya? eh, jangan irama yang mengalahkan ya, jangan irama yang mengalahkan panjang pendek. Tapi panjang pendek harus di atas irama. Itu Iya, Pak. prinsip ini. Iya, Pak Guru. Ya, silakan. Diulang. Iya, betul, silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Man fil masjidi. Nah, Man itu fil. misalnya. Kenapa di-nya panjang, Bu? Eta teh biasa kebiasaan gitu Pak, Sudah mendayung gitu. diingatkan ya, itu ya. Peringatan itu untuk menyelamatkan gitu ya. Silakan. Jangan irama yang mengalahkan panjang pendek, tapi harus dibalik. Man fil masjidi. Fil masjidi mudarrisun. Mudarrisun. Man fil masjidi. Fil masjidi imamun. Man fil masjidi. Fil masjidi mu muazzinun. Muazzinun. Man fil masjidi. Fil Nah, masjidi lagi nih. Tetap jangan iramanya yang menang. Panjang pendek harus di atas irama. man fil masjidi. Fil masjidi khatibun. Man fil masjidi. Fil masjidi muhandisun. Nah, begitu Handis. enak. Enak ngedengarnya kalau begitu. Enak Makasih Pak kedengarnya. Guru. Gitu. Itu tanda orang belajar begitu. Tanda orang belajar adalah Ya Pak ilmu Guru. ya, ilmu yang mengendalikan. Ya, Pak Oke, Guru. Makasih Pak kita Guru. lanjut berikutnya nomor 9. Nomor 9 tadi yang hadir sebelum Bu Yuni ada Bu ada Bu ini ya, Bu Endri ya. Sebelum Bu Yuni ada Bu Endri. Mada amamal matori. Amamal matori sayarotun. Sorry. Mada amamal matori. Amamal matori arrobatun. Mada amamal matori. Amamal matori tiyarun.
Mada amamal matori musafirun. Mada amamal matori fundukun. Oke, baik ya. Tetap itunya ilmu ya, ilmu di atas perilaku gitu ya. Ilmu di atas perilaku. Karena itu kita ada kalanya kita perlu nahan-nahan gitu ya. Perlu nahan-nahan karena ilmu yang meminta kita untuk memanjangkan, ilmu yang meminta kita untuk memendekkan gitu ya. Walaupun kadangkala ya tidak sesuai dengan selera kita. Ya, sebelum kita melangkah ke pemantapan cara baca, kita perkuat dulu dari segi makna. Silakan ibu-ibu apa sekalian untuk nomor 9 apa ada kata ungkapan yang terlewat dari pemahaman ibu-ibu bapak sekalian. Arobat. Arobah. Arobah itu seperti sayyarah ya. Arobah seperti sayyarah. Arobah seperti sayyarah. Di ini ya, kalau di apa namanya di Jogja itu ya, di Jogja itu bisa kita lihat ya. Kalau keliling-keliling ya, kalau kita keliling-keliling Malioboro itu dia tidak pakai sayyarah tapi dia pakai arobah. Gitu ya. Dia pakai arobah. Delman. Kok bisa ya? Kereta mobil wisata itu maksudnya Pak Guru. Bukan seperti ya. Nah, di ini ya di komplek kita biasanya yang bertugas untuk mengumpulkan sampah itu biasanya pakai arobah dia. Biasanya pakai arobah. Pakai arobah. Gerobak. Mungkin kalau ini kita ngebayangin ya kalau tempat Bu Yuni itu komplek elit ya. Itu. Komplek elit dipikirkan itu. Nggak apa-apa, itulah seninya ya. Seninya saya pakai truk sampah Pak yang gede di sini ngambil sampahnya, makanya saya pakai truk. ya itu kan bagian dari kalau gitu kan nanti kan tadi ya bukan seperti sayyarah larinya nanti kalau gitu. Kalau itu mah nanti sayyarah jadinya yang tadi Ibu sebut jadi. Saya menjawabnya berdasarkan yang ada di sini. Ya, itu nanti sayyarah jadinya kalau tadi kan sudah diingatkan tadi itu. Terus Ada artinya apa? Kan nggak paham. Enggak. Saya tidak sedang mengartikan. Ini saya sedang mengajak ibu bapak berpikir bahwa arobah itu seperti sayyarah. Arobah itu seperti sayyarah. Gitu. Kalau angkot bisa nggak angkot Pak Guru? Itu nanti sayyarah Bu kalau begitu Bu. Angkot sayyarah nih gerobak. Apa ya Mbak? Di bentuk gerobak. Apa mobil kecil? Gerobak sampah. Itu kali delman. Kereta delman. Kereta kuda. Kalau sayyarah itu dia mesinnya itu dari apa? Ada mesin ya. Ada mesin digerakkan oleh mesin itu kalau sayyarah. Kalau arobah tidak menggunakan mesin ya. Bisa seperti di apa? Seperti di Jogja itu kan pakai tenaga kuda gitu ya. Atau yang tadi ya yang mengumpulkan seperti yang mengumpulkan sampah pakai tenaga manusia gitu, itu bisa arobah. Beberapa ini juga ya, kalau itu masih ingat al-banna, ibu bapak sekalian, al-banna masih ingat? Lupa ya, al-banna. Al-banna yang membuat bangunan. Ya, al-banna untuk memindahkan pasir ya, memindahkan batu bata itu bisa menggunakan arobah. Itu ada arobah yang terbuat dari kayu, ada juga arobah yang terbuat dari apa besi kayaknya itu ya. Mobil. Untuk memindahkan gitu misalnya dari depan ke dalam gitu ya untuk pasir gitu pakai arobah gitu. Gerobak. Ya, gerobak lah.
bisa angkot, bisa angkot, bisa kereta kuda, ya buat umum ya Pak Guru. Bisa gerobak. Jadi gerobak aja ya. Kalau zaman dulu ini kerbau kalau di Cirebon. Ya, dia untuk ngangkat ini ya, ngangkut hasil pertanian itu pakai Iya. tenaga kerbau gitu. Itu arobah, bisa pakai kerbau. Delman, misalnya delman. Oke, baik. Dipahami ya ibu-ibu sekalian ya, dipahami ya apa maknanya. Ibu bapak mau mengartikan apa itu mah silakan ya, itu tidak tidak terlalu penting ya untuk itu ya mengartikan dibandingkan dengan pemahaman ibu bapak sekalian. Pak, kalau musafir sama-sama ya Pak, udah jadi bahasa Indonesia ya Pak. Musafir diserap bahasa Indonesia tapi tanpa ada panjang pendeknya. Kalau bahasa Arab sinnya harus panjang. Musafir. Travel ya Pak Guru. Artinya Penumpang Musafir itu orang yang suka bepergian bukan? dalam perjalanan. Adakan perjalanan. Membuat perjalanan. Pelancong. Pelancong lain lagi, Bu. Nanti Lain bahasa lagi. Arab beda lagi. musafir travel kan ya. Ibu Orang kalau pulang kampung bisa disebut musafir ya. Pulang kampung bisa Ya, lah. disebut Ya bisa musafir. sholat, bisa di ini. Rekreasi, jalan rekreasi bisa juga musafir. Ya itu bisa masuk kategori. Tapi ada istilah khusus ya kalau untuk Iya. safar ya. Safar untuk rekreasi ada istilah khusus kalau ibu-ibu ingat gitu. Ada yang ingat? Iya. Ada yang ingat namanya apa? Yang musafir untuk wisata? Pelajaran. Asyah, ya. Nanti dicek lagi ya materi pelajaran kita punya ada kata saihun. Oh, Sa'ihun. Saihun. Ihun. Saihun. Kalau ibu-ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu hubungkan antara pelajaran kita dengan pelajaran di Arab reguler yang ke-14 itu menggunakan bentuk katanya itu isim fa'il. Musafir isim fa'il, saih juga isim fa'il. Saih. Sahih. Ada lagi yang lain? Tidak ada Tidak. Pak Guru. Oke, baik. Dipersilakan Bu Endri untuk lebih ketat lagi ya, Bu. Ibu ketat pada diri sendiri. Kalau kata Wongso itu adalah keraslah pada diri sendiri, maka dunia akan lunak kepada Anda. Kalau Anda lunak kepada diri Anda sendiri, maka dunia yang akan keras kepada diri Anda. Oke, silakan dijaga tuh panjang pendeknya ya, Bu. Mada amamal matori. Maknya panjang. Maza. Mada amamal matori. Amamal matori sayarotun. Amam, ada mimnya. Saya Amam, Amamal matori sayarotun. sayyarotun. Ada tasdidnya. Sayyarotun. Sayarotun. Iya. Mada amamal matori Amamal, amamal matori arobatun. nggak ada yang panjang di situ, Ibu. Amamal matori arobatun. matori. Yang pendek itu tidak selalu berarti panjang-panjang ya. Tidak selalu berarti buru-buru ya. Yang penting sama. Arobatun. Nah itu nggak panjang jadinya. Arobatun. Nah itu jadi sama. Kalau panjang itu dalam pelajaran bahasa itu maksudnya dibandingkan dengan huruf yang lain, dia itu lebih lama gitu. Arobatun.
Amamal matori, amamal matori, arobatun. Mada, amamal matori, diyarun. Mada, amamal matori, musafirun. Mada, amamal matori, kundukun. Iya, baik. Untuk yang kata ketiga, yang tengah-tengah, ibu-ibu, bapak, sama cara ibu bapak membaca dengan Bu Endri. Oh iya, Run. Matorinya selalu Oh, iya. pendek, Mbak Bu Endri. Matori. Motori itu yang di kolom. Bu Dian salah fokus sepertinya, fokus ke yang lain. Oh Yang iya, di Run. ya, Yang yang di- kata yang ketiga, ya, yang Oh tengah-tengah iya, ya di dalam kotak. Diaro. Oh iya, Run. Sama cara ibu bapak membaca dengan Bu Hendri. Diaro. Siapa? Diaro. Oh iya, Run. Bu Yayah, bagaimana cara ibu membaca? Oh iya, Run. Iya, baik. Ini yang sudah kita pelajari. Toyarun. pakai tasdid ya Pak Guru ya. Toyarun. Itu seperti saya. Sebenarnya toyarun itu seperti sayarun. Benarnya itu ya. Sayarun. Jadinya kalau ada tak marbutoh, sayarotun. Toyarun nanti kalau ada tak marbutoh jadinya toyarotun. Emang bisa Pak dia jadi kasih tambah brutok? Bisa. Bisa. Toyar. Yarun. Oh, berarti ini pilotnya ya Pak? Bukan Kan ada pesawat. ya. Sekarang kan ada yang itu ya, yang mudzakkar, Oh, ya. ada yang muannas juga ya. Iya. Ya. Yang menerbangkan. Nggak tahu kalau Pak Hafid dulu kenal ada berapa orang yang gitu, yang perempuan Pak Hafid. Udah mulai banyak. Oh banyak ya. Iya. Walaupun di zaman dahulu mungkin ya, zaman Ada. dahulu belum terpikir ya, karena memang ya biasalah masyarakat kita yang patriarkat ya. Ya. Toyarun itu ya Bu Endri. Ya Pak. Baik. Kata ini tidak sering muncul memang, sehingga kita perlu dan ini tidak secara umum. Kalau secara umum kan kita kalau mau naik turun dulu gitu ya. Ya. Kita lanjut berikutnya nomor 10 ya. Nomor 10 berarti Bu Tri nomor 10. ماذا تحتبي تحت مكتبي صندوق ماذا تحتبي تحت مكتبي نعل ماذا تحت المكتب داع ماذا تحت المكتب مئة ماذا تحت المكتب تحت مكتب ورق Iya, baik ya. Ini walaupun saya ada beberapa yang saya ragukan, tetapi itu karena kualitas suara yang tidak jernih ya. Saya khawatir itu bukan karena memang bukan di suara Bu Tri persoalan, tapi di isinya. Oke, ibu-ibu sekalian, ya, dari segi makna coba kita lihat. Naklun. Bedanya. Meja. Apa di bawah meja? Na'lun itu seperti hidaun ya. Na'lun itu seperti hidaun. Oh, beda. Na'lun seperti hidaun. Sandal. Tapi kalau dua-dua ibu-ibu sekalian, saya ngajak ibu-ibu bapak berpikir ya. Kalau saya nerjemahin itu ibu bapak nggak mikir gitu ya. Itu kan hanya sekedar ingat dan nggak ingat jadinya kalau hanya begitu ya. Iya Pak Guru. Iya, kalau sekedar begitu tuh ingat, kalau nggak ingat nggak gitu. Tapi kalau berpikir itu harapannya ibu bapak sekalian ada sesuatu yang dikaitkan gitu. Tadi tuh saya mau kaitkan dengan ini ya, mau kaitkan dengan
sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang apa katanya itu keistimewaannya itu yang rajin yang rajin ke masjid sampai-sampai suara naalnya terdengar di surga. Tadi saya mau ngomong begitu ya, tapi karena udah dikasih tahu ya, Boleh. karena sudah dikasih tahu, jadi saya nggak ada dorongan lagi untuk ngajak ibu-ibu bapak sekalian Bilal, pikir gitu. Bilal, Bilal. Sendal, sepatu ya Pak Guru. Terompah kali, terompah. Terompah. Kan hizatun sendal. Ya, alas kaki gitu. Tadi Pak Guru bilang naklun itu seperti hizatun. Baik, ibu sekalian, ada kata yang lain ya belum terpahami? Hmm. Warokun itu sama dengan Apa Bu Tri? warok Kertas. Warokun ya? sama dengan kirkosun. Ya, bisa bermakna sama, namun bisa juga warokun itu punya pohon, gitu. Oh, gitu. Iya. Gitu. Pohon. Warokun itu bisa ya, warokun itu bisa seperti kirkosun, bisa juga warokun itu yang dimiliki oleh syajarah, Dan kita kan waktu kecil kan biasa itu kalau lagi main ya, main uang-uangan gitu ya, main uang-uangan, kemudian bayarnya apa? Pakai warok ya, warok dari daun. Tapi begitu udah canggih begini, karena sudah punya kirtos ya, bayarnya pakai uang-uangnya pakai kirtos ya. Ada warok. Daun nangka. Ada Jadi yang lain? daun. Bukannya pewarna Pak Guru. Apa? Warokun. Apa Bu? Warokun pewarna apa daun? Saya nggak Apa tahu. kalau Ibu memaknai pewarna tahtal maktabi warok, apa maknanya? Iya. Apa maknanya kalau Ibu memaknai warok itu pewarna tahtal maktabi warokun, apa yang Ibu pahami kalau itu maknanya? Iya. Ini saya nyari di apa? Di Google itu warokun pewarna. Enggak apa-apa Bu, bukan soal itu ya. Kita enggak julid ya dapat dari mana, tapi saya ingin tahu pemahaman Ibu. Kalau Ibu memaknai pewarna tahtal maktabi warokun, apa maknanya? Di bawah meja Ada di pewarna. Ya, apa ada itu? Kira-kira maksudnya seperti itu apa? Maksud kalimat Iya. begitu. Ya, ini kayak seperti pensil warna gitu, begitu Pak Guru. Saya pikir begitu gitu. Oh Ada iya, pewarna. kalau itu artinya ya, kalau Ibu mengartikan bahwa rok itu pensil warna ya, mungkin gitu ya, mungkin aja. Tapi bukannya itu lebih spesifik karena dia pensil ya. Iya, Iya. kalau itu artinya kalau pensil ya, tapi kan kita tidak selalu memahami bahwa pensil itu pensil warna gitu. Jadi lebih mudah kalau dipahami tadi itu, lihat konteksnya, warokun seperti kirtosun atau warokun yang ada di daun yang bentuknya juga seperti kirtosun. Di kamus Pak Guru bikin tulisan kertas gitu. Kita pemahaman saya kertas itu kirkosun. Ya bisa gitu, bisa gitu ya. Dan itu kan memungkinkan seperti demikian. Oke, sudah. Jadi ya, makna kata itu bisa dipahami, lihat pada konteksnya, ya, karena yang utama itu adalah pemahaman ya, yang utama itu pemahaman, bukan yang utama itu adalah arti ya. Karena kalau yang utama itu adalah arti, seperti pengalaman kami dengan Bu Dian kemarin itu, bisa seorang laki-laki menikah dengan 10 orang perempuan kemarin karena mengutamakan arti gitu. Karena punya wau artinya dan, jadi
nikahnya pertama 1 orang, dan 2 orang, dan 3 orang, dan 4 orang. Jadi kalau di dan semua jadinya kan totalnya jadi 10. Itu dampaknya kalau kalau arti yang diutamakan, bukan pemahaman. Baik, silakan dibaca pemantapan Bu ya, dengan sambil menghayati maknanya ya, sambil menghayati maknanya. Bu Tri. Mada al-maktabi. Bah maktabi sundukun. Panjang pendeknya Bu. Sundukun. Mada tahtabi. Tahtal maktabi naqlun. Mada tahtal babi. Babi hidaun. Mada babi. Tahtal maktabi muktasatun. Mada tahtal maktabi. Tahtal maktabi pun. Iya, oke. Baik. Nomor 10 sudah, maka nomor 11 sekarang yang akan mendapatkan penghormatan untuk berlatih membaca adalah Pak Aktif tadi ya, sesuai dengan urutan bergabungnya. Silakan Pak Aktif, nanti terakhir Bu ya. Fil khadiqatu hayawanun. Minal hayawanu kalbun. Fil khadiqatu hayawanun. Minal hayawanu hirratun. Fil khadiqatu hayawanun. Minal hayawanu hisonun. Fil hadiqatu hayawanun. Minal hayawan jamusun. Fil hadiqatu hayawanun. Minal hayawanu jamilun. Oke, baik. Biarkan. Kalau di strap begini tuh, beliau itu belum siap untuk menerima perbaikan. Biarkan dulu. Khawatirnya malah nanti spot jantung nanti. Itu lagi bersungguh-sungguh konsentrasi, dihentak oleh peringatan yang tak terduga. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian ya, Ibu-bapak sekalian, terkait dengan cara membaca ya, kita itu biasanya ya, terkait dengan cara membaca misalnya. Itu. Nanti Pak Afif boleh mengingat-ingat ya. Yang perlu diingat misalnya jenis kata ya, Pak Haji ya, jenis kata ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan cara membaca, untuk kita yang tidak sepenuhnya ingat sebuah kata, kita itu sering terbantu oleh apa? Oleh temenan gitu. Artinya apa ya? Tidak usah buru-buru berkata U kalau tidak ada wau gitu. Tidak usah buru-buru berkata A kalau tidak ada alif gitu. Tidak usah buru-buru berkata I kalau tidak ada ya gitu. Itu aja dulu ya, kita aja dulu. Tapi ini tentu sebagai sebuah saran saja. Karena toh juga yang akan menentukan sebenarnya adalah kemantapan pemahaman kita. Ibu-ibu sekalian, kalau lihat di itu ya, di yang ada di dalam kurung ya, yang ada di dalam kurung itu nama-nama apa itu ibu bapak sekalian? Binatang. Hewan. Ya, itu kata hewan itu adalah kata serapan ya. Kata serapan dari bahasa Arab. Kalau binatang itu gabungan dari bahasa Arab dan bahasa Sunda. Gitu.
Kok bisa dari Sunda? Atangnya itu Atang Sanjaya. Nah, binnya itu bahasa Arab. Itu anak siapa? Itu bin Atang itu. Guru teh plesetannya pinter banget. Sama itu kayak Bintaro gitu. Sama kayak Coba. Bintara gitu. Itu jadi hayawan itu dari kata hewan. Ada nama itu yang itu ibu-ibu sekalian dari nama-nama hewan yang muncul di dalam ya, di dalam kotak itu apa ada yang terlewat maknanya? Jatuh. Itu yang di bawah Jamalun. Ontak. Jamalun bukannya si itu ya Ontak. Jamal apa ontak. Jamalun ontak. Jamal apa itu loh, lupa. Yang Ada ini yang sama terlewat Jogja. maknanya ada nama Saya Hisotun, Pak. Saya Hisonun. saya Hidat. tadi sudah muncul di itu tuh tadi ya. Arobah di Jogja tadi. Arobah di Jogja itu Oh, ditarik kuda. Ison. Gitu. Kuda. Gitu. Arobah di Jogja ditariknya Ison. Tapi tadi Bu Dian cerita kalau zaman dahulu Arobah itu ditarik oleh Jamusun. Jamusun kerbau. Iya, Pak. Kalau di Arab bisa jadi ditariknya Arobah itu pakai Jamal. Gitu. Jamal. Tapi kalau yang sudah itu ya, kalau yang Arobah mainan anak-anak bisa jadi ditarik oleh Kalbun. Yang lebih kecil lagi nanti Arobahnya ditarik oleh Hirroh. Hero. Kucing. Rotan kucing. Hirot. Roh. Bisa ya. Bukannya biasanya kiton ya Pak. Tuh, kucing. Itu namanya ini ya, namanya sinonim ya. Itu namanya kata yang bersinonim. Kata yang bersinonim. Dengan ini ya, dengan apa karakter umum ya. Karakter umum kalau Hirroh itu konotasinya udah itu ya, lebih jinak ya. Oh gitu. Iya, jadi kalau kita sebut itu kitun yang ada di rumahan itu, Hirroh gitu. Kalau kitun itu secara umum dia bisa di rumah, bisa di jalan karena nyari emaknya yang nggak pulang-pulang. Berarti bisa jadi kucing garong dong. Gitu tuh gitu. Makanya kan itu namanya kan itu kan apa? Catwoman kan? Catwoman, bukan Herowoman ya, bukan Hero Woman ya, tapi Catwoman dia. Karena garang gitu. Kalau jadi bahasa Arab apa dong? Hero. Hero itu Pak. Kalau Catwoman jadi bahasa Arab apa Pak? Hirotun kan ya berarti. Rotan itu kucing perempuan pakai itu Anas itu. Apa soalnya ya? Jadi Catwoman bisa masuk. Woman. Bapak sih tadi bilang Catwoman kan, jadi saya terpancing. Itu tadi bacaannya minal hayawani bukan hayawanun. Salah. Kasroh ya. Nggak ada kata min. Ya. Dan itu ya, yang seperti itu tuh kan seperti itu kita perlu berikan Pak itu ya Pak Afif untuk merenungi ya, merenungi sendiri gitu. Merenungi sendiri. Tadi kita kaitkan dengan jenis kata gitu. Kan bagus tuh. Jenis kata. Ada kata-kata yang kita kenal dengan kata harf. Ya, ada kata harf. Ada beberapa jenis harf nanti ya. Yang populer itu ada harf jar. Ada harf jar. Pak Afif bisa sebutkan kembali itu yang termasuk dalam kategori huruful jar itu apa saja Pak? Min P kalau tahta sorof ya. Kalau P lagi
ila, min, pi, ila, Bi. di. Ya dulu kita coba ya, kita coba waktu kita masih gitu ya, kita waktu masih belajar bahasa Arab kita bilang apa? Itu ibu-ibu baca Arab gundul kita bilang itu sesuatu yang terbayang mudah apa terbayang itu sulit gitu. Sulit, susah. Sulit. Dulu kita bilang begitu ya. Itu sesuatu yang sulit itu biasanya kita sebut apa? Sesuatu yang sulit diwujudkan. Mustahil Impian. Nah, mimpi ya. Dulu kita bilang begitu ya, mimpi. Nah, supaya kita bilang begini ya, supaya tidak menjadi mimpi kita perlu punya bekal. Nah, gitu dulu cerita. Ani ala ilah. Nah, maka kita punyalah gitu ya untuk itu. Ada ba, ada kap ala lam, bekal mimpi ila alaan. Bekal mimpi ila alaan. Bekal mimpi ila alaan. Mika. Lila. Ya, kira-kira sebenarnya kita kan kita bisa menjaga kehormatan ya, rasa hormat diri Pak Hafid dengan pertanyaan berikutnya ya. Yang Pak Hafid ingat kalau setelah harfu jar bagaimana gitu. Nah, kita bisa cuma bilang begitu kan? Ya, ya. Kalau kita bilang setelah fi itu majrur kan seolah-olah beliau nggak punya pengetahuan. Jadi saya nggak begitu cara saya. Saya ingin menjaga kehormatan beliau sebagai orang yang sudah punya pengetahuan ya, karena itu diajak ngobrol-ngobrol begini gitu. Kalau saya bilang itu kan setelah fi bacanya itu majrur seolah-olah beliau nggak pernah belajar seperti kita jadinya gitu. Gitu ya Pak Haji ya, ingat ya bagaimana kalau ada kata terletak setelah Majnun. harfu jar gitu. Nah, boleh dipraktikan Pak Haji? Ya. Fil hadiqati hayawanun minal hayawani kalbun. Fil hadiqati hayawanun minal hayawani hirratun. Fil hadiqati hayawanun minal hayawani isonun. Fil hadiqati hayawanun minal hayawani jamusun. Fil hadiqati hayawanun minal hayawani jamalun. Nah, bagus. Itu tadi seumpama Pak Hafid masih keliru baca terakhir jadi jamilun, itu kan Pak Hafid punya kemampuan bahasa Inggris bagus kan ya. Kalau ditanya Pak Hafid kalau bahasa Inggrisnya onta Jamil. apa? Kalau bahasa Inggrisnya onta Pak Haji? Lupa. Oh ya, kalau lupa kan gitu. Itu kan bisa. Itu bahasa Inggrisnya camel, bahasa Arabnya dirinya jamal. Ada camel, ada jamal gitu. Bukan Camelia Malik. Kalau Camelia Malik itu Jamilah. Camelia itu Jamilah. Jamal. Ya. Karena itu ya panjang pendek itu menentukan ya. Kalau Jamal pendek ini tulisannya itu Jamal itu tadi camel ya. Nah, tapi kalau panjang itu yang disukai oleh ibu-ibu, oleh wanita yang disukai seperti Jamal Mirdad gitu. Jamal Mirdad. Kenapa disukai? Karena ganteng. Jamal. Kalau Jamal itu artinya ganteng. Jamal panjang. Kalau Jamal itu camel. Gitu. Iya, baik. Itu dia ibu-ibu. Sekalian, kita masih punya beberapa contoh berikutnya ini ya. Kita bisa tuntaskan ini langsung dengan nomor 12, nomor 13, dan nomor 14. Ya. Dipersilahkan siapa yang ingin
memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk nomor 12. Bu Yaya Bu Yaya belum? tadi bilang. Belum. Bu Yaya, apa Bu Yaya dulu? belum, Bu Yaya belum. Silakan Bu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka tilka mihfazotun fil mihfazoti risalatun. Tilka mihfazotun fil mahfazoti kirtosun. Tilka mihfazotun fil mihfazoti mimhatun. Tilka mihfazotun fil mihfazoti kolamu rososin. Tilka mihfazotun fil mihfazoti sikinun. Iya, baik. Dari segi makna, ibu-ibu, kalian, Bapak, ada yang belum terpahami? Yang kolamu rososin itu khusus untuk menggambar ya, pensil untuk menggambar ya Pak Guru. Oh, tidak khusus ya, tapi memang tapi memang itu ya, dia bisa salah satu kegunaannya adalah untuk yang Ibu sebutkan. Itu untuk membedakan bahwa kita kalau tanda tangan kan pakai kolam ya, tanda tangan itu pakai kolam. Kita menulis ala saburah juga pakai kolam gitu, pakai Idol. kolam. Ya itu kan bisa. Yang kita pakai nulis di papan tulis itu namanya kolam. Yang kita pakai tanda tangan itu juga namanya kolam. Yang kita pakai, ya anak-anak pakai supaya gampang dihapus itu juga kolam. Namun secara khusus tadi ada namanya kolam rosos. Kolam rosas itu seperti tadi ya, bukan yang kita pakai di papan tulis, bukan yang kita pakai untuk tanda tangan. Itu kolam rosos supaya gampang dihapus. Tapi kalau pensil warna tadi gimana dong Pak? Kalau pensil warna. Nanti tinggal digabungkan. Ada kata bahasa Arab yang bermakna kolam tadi, kemudian ada Kolam, bahasa Arabnya untuk warna, digabung aja itu gitu. kolam launun gitu. Iya. Dan pakai ini dia, ini seperti ini, kolamu rososin. Jadi, Oh, berarti kolamu launin. iya begitu. Jadi, Dol Oh, kali ya, mudah, kolam mudah susun. file ya Pak ya. iya bisa. Mihfado. Sikini, Makna mihfado. Oke, Nih, baik. Kalau tidak ada, ya silakan dibaca sekali lagi, Bu Yaya, untuk menguatkan diri sendiri dan teman-teman. Tilka mihfazotun fil mihfazoti risalatun. Tilka mihfazotun fil mihfazoti kirtosun. Tilka mihfazotun fil mihfazoti mimhatun. Tilka mihfazotun fil mihfazoti kolamu rososin. Tilka mihfazotun fil mihfazoti sikinun. Ya, oke, bagus. Lancar. Nomor 13, dipersilakan. Kita kembali ke yang terakhir bergabung, Bu Dian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hunaka jami'atun waro al jami'atu maktabatun. Hunaka jami'atun. Hunaka idarotun. Waro'a idarotun. Waro'a
al idaratu maktabatun maktabatun. Hunaka sukun waro al ya waro a sukun waro a al su al su waro a asuku maktabatun. Hunaka dakanun hunaka dakanun waro'a al dak al waro'a adakanu maktabatun. Hunaka almanzilun hunaka manzilun waro'a almanzilu maktabatun. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Saya ingin berikutnya yang membaca adalah Bu Yuni ya. Kemudian nanti Bu Dian bandingkan antara cara Ibu membaca dengan cara Bu Yuni membaca. Kalau ada yang berbeda nanti tolong dikomentari ya. Silakan Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Hunaka jami'atun. Waro'al jami'atun. Salah. Kepanjangan. Waro'al jami'atun maktabun. Maktabatun. Bagus, saya lihat bawah aja ya. Hunaka idar waro'al jami. Suaranya hilang timbul, Bu Yun. Sinyal Kalau- ya kali ya. Ya, kalau lihat bawah suaranya hilang. Oh, hilang. Yang kedua. Hunaka idarotun waro'al jami'atun maktabatun. Hunaka sukun waro'al jami'atun maktabatun. Hunaka dukanun waro'al jami'atun maktabatun. Hunaka manzilun waro'al jami'atun maktabatun. Sudah Pak Guru? Ya, nanti tolong ditulis ya ini ya, khusus untuk Bu Dian dan Bu Yuni, tolong ditulis ya ininya, barisnya seperti cara membaca tadi. Oke, bisa lanjut berikutnya nomor 14, silakan Bu Endri. Hal haulal manzili maidanun la haulal manzil li hadikotun. Hal haulal manzili maidanun la haulal manzili batanun. Hal haulal manzili maidanun la haulal manzili masro'atun. Hal haulal manzili maidanun la haulal manzili sahatun. Hal haulal manzili maidanun la haulal manzili surun. Iya,
Oke, baik ya. Jadi untuk Bu Endri nanti sebagai bentuk terapi ya, tidak apa-apa ya, lebih dari 2 harokat ya. 6 harokat juga nggak apa-apa, tapi sebagai terapi panjangin aja Bu. Ya, kalau ada yang panjang itu dipanjangin aja supaya alam bawah sadarnya itu mulai dikontrol gitu. Karena kalau pakai standar khawatir itu ide tentang panjang pendek itu kurang berbekas gitu. Ibaratnya orang kalau lagi belajar nyanyi itu nggak apa-apa teriak-teriak aja dulu gitu ya. Nanti kalau suaranya sudah stabil kan jadi nggak apa-apa. Baik, itu Ibu Pak sekalian kita tidak bahas lebih lanjut ya. Tapi tadi ya nanti ada hal menarik dari Bu Dian dan Bu Yuni sebagaimana yang akan kita dengar pada laporannya nanti ini akan menjadi surprise untuk kita di awal tahun ini. Jadi kita Opo tidak sih, bahas Pak? dulu, Ini salah, Pak. nanti Salahnya kita di mana? akan bahas Salahnya bersama mesinnya pada kasrot. pertemuan yang akan datang. Terima Waro'a. kasih Ibu-Ibu, Bapak sekalian untuk partisipasinya ya. Ini sudah saatnya kita beristirahat. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat, ada ridho dan berkat yang dibawa. Mari kita cukupkan bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Asykurukum syukran jazilan ala husnil mutaba'ah wal ihtimam. Ila liqa fil usbu' al muqbil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak